guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mengklik video ini dan selamat menonton. Oke guys, sesuai dengan janji gue di video yang lalu bahwa gue akan mengupload video tentang romance, kisah cinta di setiap malam minggu. Nah, malam minggu ini kalian apa nggak kemana-mana aja nih? Apa masih standby aja di rumah karena covid? Atau emang jomblo? Bercanda ya guys. Oke, di video kali ini gue akan ceritakan sebuah kisah yang menurut gue itu agak sedikit relate ya sama kehidupan relationship sekarang, dimana kisah ini adalah kisah dari seorang yang bernama Devina. Dia menceritakan betapa toksiknya relationship dia dan betapa sulitnya dia menghadapi cowok yang memang suka ngegame. Ya betul sekali, cowoknya suka ngegame dan itu adalah salah satu sebab terbesar toxic relationship dia. Oh ya, sebelum kita masuk ke dalam videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe di bawah. Dan buat kalian yang mau mendapatkan notifikasi dari setiap konten yang akan ada di channel ini, kalian bisa nyalakan loncengnya juga ya guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Nah, kejadian ini tuh dialami oleh salah satu teman kita yang bernama Vina. Nah, Vina ini adalah seseorang yang tinggal di kota Jakarta guys. Tetapi dengan suatu alasan dia diminta pindah oleh orang tuanya ke kota terpencil. Kejadian ini tuh terjadi di tahun 2020, bulan September tepatnya. Nah, ketika dia diminta untuk pindah ke kota terpencil, tentu dia kurang setuju ya guys, karena dia harus kehilangan teman-temannya masa kecil, dia juga harus kehilangan sahabatnya, bahkan dia sudah punya doi di Jakarta. Akan tetapi Devina mengikuti saja apa keinginan dari orang tuanya, sehingga Devina pun ikut pindah ke kota terpencil yang tidak disebutkan tersebut. Setelah singkat cerita, Devina tentu gak mudah untuk meninggalkan sahabat-sahabatnya. Terlebih Devina ini menceritakan bahwa teman-temannya, sahabat-sahabatnya itu udah pengertian banget sama dia, udah paham tentang dia, dan juga sudah betul-betul sebagai best friend lah, yang betul-betul dipegang sama dia, tempat dia curhat, dan lain sebagainya. Nah, Devina ini berusaha untuk kuat ketika kepindahannya. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu dia masih suka nangis ya guys, masih suka sedih dan juga masih suka mengingat-ingat masa lalu, masa kecilnya, dan itu membuat dia cukup banyak merasakan kesedihan. Vina ini juga di kota terpencil tersebut memulai hidup baru dengan salah satunya membuka kafe kecil-kecilan lah. Nah, Vina ini suatu ketika dia memang untuk menghilangkan kejenuhan dan juga berusaha untuk ada kesibukan, dia juga suka untuk ikut jaga di kasir tersebut guys. Ketika Vina ini sedang menjaga kasir, dia melihat ada segerombolan laki-laki, ya anak yang baru lulus SMA gitu lah guys, yang memang hobinya tuh nongkrong di kafe, nyanyi-nyanyi. Ya banyak lah ya emang hal lumrah yang terjadi di kafe kejadian tersebut. Tapi ada satu laki-laki memang yang sedikit curi-curi pandang ke Vina ketika Vina sedang menjaga kasir itu. Nah, Vina juga sudah merasakan lirikan-lirikan cowok tersebut, tetapi Vina lebih merasa kayak ke oh ya udah enjoy aja gitu loh. Sampai ada satu waktu di mana laki-laki itu datang. Kalau masuk di akal sih, menurut gua ya masuk di akal sih guys. Cuman kebanyakan cowok itu ketika datang lagi mungkin ada udang di balik batu kayaknya ya. Dan ternyata terbukti guys. Gak lama dari situ si cowok itu datang ke Vina. Dia memang mereka kan hobi nyanyi ya, ingin mengajak nyanyi salah satu temennya Vina yang gue nggak begitu ngerti apakah dia jaga juga di situ ataukah memang dia sebagai pelayan dan sebagainya, gue kurang tahu. Akhirnya dia minta nomor teleponnya ke Vina ini guys. Nah, Vina tanpa berpikir macam-macam ya dikasih aja. Tetapi mulai terlihat seluk-beluknya ketika si buaya ini, kita sebut W ya guys. Sorry di awal gue ngasih tahu karena memang Vina tidak memberikan nama spesifik terhadap laki-laki tersebut, mungkin untuk menjaga privasinya. Nah, si W ini datang untuk minta nomor telepon temannya dan juga bilang ya udah kalau boleh sekalian deh nomor kamu. Nah, Vina ini udah ngebaca bahwa wah ini cowok mungkin bisa ngedeketin gue nih, tapi Vina masih berpikir positive thinking ya, maksudnya oh mungkin nih cowok cuma pengen temenan doang kali, atau nggak mungkin lebih lah dan sebagainya.
Sampai akhirnya Vina ini ngasih nomor teleponnya yang memang sebetulnya berat juga buat dia guys, karena dia tahu bahwa nomor telepon WA adalah salah satu privacy yang cukup harus dijaga juga ya, apalagi sama orang asing gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu dia mulai ngechat Vina, dia mulai ya kontekan biasa, tapi Vina tentu menganggapnya hanya teman. Tetapi si cowok ini sudah mulai datang ke kafe dengan sendirian guys, nggak lagi sama gerombolannya. Nah di situ dia mulai ngajak Vina ngobrol, sampai akhirnya waktu berlalu Vina sama si cowok ini pun makin dekat. Oke guys, setelah makin dekat si cowoknya ini di salah satu waktu dia minta ke Vina untuk jalan sama dia di malam minggu. Itu udah kayak wah, pasti ada udang di balik batunya. Tapi Vina masih mikir kayak oh nggak sih, ini paling cuman temenan doang, nggak lebih. Oke, setelah si Vina ini jalan sama cowok tersebut, si W ini, nah si Vina udah mulai tuh guys banyak deket sama si W ini, sampai ada titik dimana dia ngelihat si W ini tiba-tiba sedih guys. Ketika dia ngelihat si W ini sedih, tetapi W nggak cerita kenapa dia sedih, si Vina ini nanya ke salah satu teman yang gerombolan tersebut, tuh kenapa sih kok belakangan ini kelihatan sedih mulu. Nah ketahuanlah bahwa kata temannya dia, si W ini baru aja putus sama doinya. Iya guys, sama doinya. Berarti secara nggak langsung si Vina itu deket sama si W ketika si W ini lagi punya cewek. Vina bingung karena dia juga nggak suka dan nggak mau jadi PHO guys. Nah dia tuh udah mulai agak sedikit kalut ya dirinya, tapi udahlah, gue kan gak tahu apa-apa gitu loh. Kalau andai aja gue tahu dia udah punya cewek, gue pasti gak bakalan dong mau ikut diajak jalan waktu malam minggu tersebut. Vina juga ada rasa takutnya dia penyebab putusnya si W dengan doinya tersebut. Oke, ketika Vina ini sudah memutuskan untuk ya udah deh gue minta kejelasan gitu ya, ternyata si cowoknya ini memberikan penjelasan bahwa dia sedang sedih, dia sedang patah hati, dia mulai utarakan lah tuh kekurangan mantannya itu. Nah untuk para betina nih, gue ingetin kalau cowok ada cerita kesedihan dia dengan mantannya, ngejelek-jelekin mantannya, itu udah alamat tuh dia mencari attention lu, dia meminta perhatian dari kamu dan juga mencari simpati dari kamu, dan itu bakalan digunain untuk ngedapetin hati kamu nih. Dia kan bilang bahwa aku nggak nyaman sama mantan aku tuh begini, tapi aku lebih nyaman sama kamu. Ya, gak mungkin lah ya, aduh. Emang cowok itu luar biasa lah, banyak banget lah muslihatnya. Sampai ada di titik dimana si cowok ini nembak si Vina, karena Vinanya juga udah mulai merasa tersentuh hatinya karena si cowoknya ini banyak muslihat. Dia bilang bahwa gue sama lu bahagia, nyaman dan sebagainya. Akhirnya Vina terimalah dari ajakan si cowok tersebut. Pada awal mereka pacaran ngejalanin hubungan sebetulnya ya sama kayak pada umumnya aja gengs, kayak ya saling ngasih attention, terus juga perhatian satu sama lain. Si cowoknya juga suka datang ke rumahnya, suka bawain makan, ya pokoknya baik gitulah. Sampai akhirnya ya semuanya juga berubah ya gengs. Oke, semenjak si cowoknya ini, si W ini ikut squad MOBA, dia mulai jarang ya kasih perhatian ke si ceweknya ini. Dia mulai aktif di MOBA dan masuk ke squad. Ya squad guys, dia berarti emang betul-betul mainnya itu fokus lah ya. Dia udah mulai jarang attention lebih ke Vina. Dia juga mulai ngerasain bahwa dia lebih butuh gamenya. Dia juga bahkan tidak tertarik apapun tentang Vina. Begitu berjalannya waktu, Vina juga mulai merasakan kehilangan si W ini. Dia mulai ikut main MOBA juga dan masuk ke salah satu squad untuk mencari attention si cowok ini. Gila nggak guys, sampai si ceweknya ini berusaha untuk ngikutin permainan si cowoknya dengan ikut main MOBA. Ini kayaknya bucin sih, tapi memang dia juga mengakui bahwa pada saat itu dia emang bucin banget guys, sampai hal itu dilakuin sama dia. Oke, setelah si cowoknya ini dan si ceweknya ini ikut dalam satu squad dan mulai main biasa, dia salah satu ketika ada posisi dimana Vina tuh senang karena bisa ngikut ngegame sama si cowoknya.
Dan satu sisi agak sedih juga sih, karena memang dengan hal itu nggak membuat si cowoknya itu balik lagi attentionnya ke Vina. Dia mulai ada titik dimana dia mulai nggak ngerasa nyaman guys. Terlebih lagi squad dia part 2 itu berubah. Kenapa? Karena memang ada satu kesalahan yang nggak disebutkan. Dia bilang bahwa dia berubah squadnya. Sejak itu si cowoknya itu udah mulai toxic guys. Dia udah sering ngata-ngatain, ngomong kasar ke Vina. Ya untungnya masih nggak main fisik ya. Situ Vina udah mulai kaget dengan sifat asli yang keluar dari si W ini, dimana dia ngerasa kayak ya mungkin sebagai cewek dibentak-bentak, dijelek-jelekin atau diomong kasar itu kan ya nyakitin juga gitu, nyakitin banget gitu. Oke teman-teman, setelah Vina ini gabung ke dalam squad MOBA-nya si cowok yaitu PUBG, ternyata tidak seindah ekspektasi Vina teman-teman, dimana si W ini masih tetap acuh, masih tetap cuek, dan masih tetap dengan toksiknya dia ke Vina. Nah Vina juga udah ngerasa bingung ya teman-teman, artinya aduh kenapa nih cowok kok masih tetap kayak gini juga. FYI aja untuk kalian semua bahwa si cowoknya ini kerja di salah satu usaha ibunya Vina, dimana dia ngebuat produksi daging burung gitu ya teman-teman. Oke, sampai ada titik dimana si Vina masih tetap sama kayak dulu, dia ngejalanin hubungan itu, dia juga masih menjalani hari-harinya seperti biasa setelah pisah squad. Dan cerita pahitnya pun dimulai, dimana si Vina ini harus menghadapi masalah yang sama, yaitu LDR. Yaps, cowoknya diterima kerja di salah satu perusahaan di Bekasi yang berinisial D. Nah, di saat Vina meyakinkan dia bahwa oh iya itu kan buat masa depan cowok gue juga kok, jadi Vina ngedukung aja ya guys dari hal-hal itu, sampai ternyata semuanya itu berubah jadi pahit teman-teman. Oke, setelah dia bekerja di salah satu perusahaan PT tersebut, si cowoknya makin sibuk kerja, makin gak ada waktu dong untuk Vina. Apalagi dia bilangnya suka ngambil lemburan. Yang bikin kaget Vina adalah kadang-kadang si cowoknya itu suka nge-WA Vina dengan kalimat lu pokoknya harus nemenin gue nge-game sampai pagi, gue gak mau tahu. Wah gila gak sih? Tanpa basa-basi guys, gak ada sayang sibuk gak, mau minta tolong dong temenin aku yuk, gak ada gitunya coba. Wah gila sih, menurut gue kayak ngegampangin banget dan juga kayak seolah-olah semena-mena banget. Itu dia. Si Vina ya waktu itu memang posisinya masih cukup bucin ya teman-teman, dan juga masih sayang banget dia ngikutin apa maunya sih. Betul, si cowoknya ini dia ikutin sampai si cowoknya itu mungkin puas lah ya. Oke teman-teman, ada satu titik dimana setelah Vina suka begitu ya, suka nemenin si cowoknya buat main sampai malam, itu sudah berulang-ulang, sering lah kayak gitu. Ada titik dimana si cowoknya memang ngajakin Vina buat ikut gabung ke klannya lagi, tapi klannya isinya teman-teman kosnya si cowoknya ini. Cuman karena memang klan itu nggak aktif teman-teman, jadi Vina ini yang juga sudah memang suka main MOBA juga, PUBG juga, dia keluar dan dia pindah ke klan yang lain, yang mana di isinya memang aktif ya teman-teman. Nah setelah si Vina ini pindah klan, ini sebetulnya masalahnya perihal game juga sih teman-teman, karena si ceweknya juga udah ikut terjun ke dunia game kan. Setelah si Vina ini gabung ke klan temennya, ini sebetulnya si cowoknya ngambek teman-teman, karena si Vina gabung klan diem-diem. Tapi Vina kan maksudnya dia aja udah dilepas gitu aja kan sama cowoknya, jadi dia bebas dong. Walaupun sebetulnya ketika Vina masuk klan diem-diem ke temennya itu ya karena dia takut juga sih kalau ketahuan sama cowoknya, pasti cowoknya ngambek. Nah yang nggak habis pikir sama gua, entah itu klan emang saling permusuhan atau rival lah ya bahasa gamenya, atau memang si cowoknya itu yang kesal sama klannya si ceweknya, gue agak kurang ngerti sih guys. Tapi kalian bisa ngeliat chatnya di sini, kalian lihat toksiknya bagaimana kalimatnya tuh udah nggak dijaga banget sama si cowoknya, dan ini maksud gue udah nggak masuk akal sih ya. Oke teman-teman, setelah Vina di chat kayak begitu, dia juga mulai sadar lah ya bahwa si cowoknya ini udah mulai kelewatan batas, dan Vina memutuskan untuk udahan. Yes, udahan. Apakah memang si cowoknya ini baikin atau mohon-mohon untuk balik?
nggak malah tambah gila teman-teman, malah tambah ngatain lagi. Dan Vina pun sudah berusaha untuk membalasnya dengan baik ya teman-teman. Dan ini adalah pada satu chattingannya, kalian bisa lihat bagaimana si Vina itu ya cukup kasihan lah ya menghadapi toxic relationship, yang dimana terlebih cowoknya ini toksiknya entah ampun karena game lagi. Sebetulnya yang gue pahamin dan yang Vina pahamin itu sama teman-teman. Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu, sebegitu kasarnya ke Vina? Karena Vina tahu si cowoknya ini seperti kayak nggak ngerelain gitu dilepas sama Vina. Tapi Vina ya mau gimana lagi, dia juga sudah sangat sakit hati, kayak kelewatan. Dan gue sih kalau udah bahasan kayak gini kayaknya udah emang nggak ada pintu maaf lagi ya teman-teman, karena emang udah kelihatan banget gitu loh sifatnya. Nah teman-teman, si cowoknya ini yang bikin gua kaget lagi juga adalah dia minta semua barang-barang yang udah dia kasih dibalikin. Iya, dibalikin. Jaket semuanya dibalikin. Aduh, gua sakit kepala. Ya maksud gua oke lah ya, kalau misalkan memang itu barang berdua mau diambil lagi ya silakan aja. Tapi kalau misalkan itu emang barang yang emang udah dikasih dan akadnya emang ngasih gitu, ngapain diminta lagi gitu? Wah ini udah hancur sih guys, udah kacau lah si cowoknya ini juga. Emang mungkin gak terima, kesel, dan malahan tambah ngata-ngatain cewek murahan dan sebagainya yang mudah baperan orang lain. Wah gila, menurut gua dia harusnya sadar ya guys, kalau misalkan ceweknya pindah ke lain hati atau mungkin dekat sama yang lain, mungkin dia emang kurang perhatian. Dan harusnya kan dia yang lebih perhatian gitu ke Vina, bukan malah ngutusin kayak gitu. Tapi ini udah psycho sih, ini udah psycho. Dan juga si cowoknya ini ngatain sampai kejamnya itu, nanti gue ngelayat lu kok, disumpahin mati. Dan menurut gue itu udah kelewatan banget guys. Sumpah ini buat cowok yang kayak begini, gue harap lu introspeksi lah, lu perbaiki diri lu, karena ini gak pantas banget gitu loh. Vina juga mengakui bahwa si W ini gue nggak tahu, dia nggak tahu kenapa kok mulutnya jahat banget gitu loh. Dia juga nggak rela digituin, dia juga nggak rela direndahin, nggak suka disakiti kayak begitu. Dia juga mungkin adalah perempuan yang baru banget berusaha untuk move on, tapi malahan dapet cowok yang gila sih, yang menurut gue out of the box banget dalam sebuah relationship, yang menurut gue itu udah nggak begitu make sense ya guys untuk dilanjutin hubungannya. Dan endingnya adalah ya sudah putus, si Vina juga udah mutusin. Tetapi kalian mau tahu, siklus relationship putus balik lagi, si cowok brengsek ini dia minta balikan ke Vina. Wow gila nggak sih? Kalian baca deh, coba chatnya di sini. Dia pakai ngomong good night, dia bilang nanti aku telepon dan sebagainya supaya dia bisa sama kamu lagi. Dia nggak baca apa chat sebelumnya. Wah gila sih, yang dimana posisi si Vina ini dulu disakitin, dikatain, ditinggalin, diacuhin, cuekin, sekarang dia minta balikan kayak gitu. Wah gila, gak make sense. Ya itu gak make sense banget. Ya akhirnya si Vina juga udah ngebales apa yang dikatain dulu, nggak akan. Ini udah salah satu tindakan yang bagus buat lu Vina. Buat lu jangan pernah menerima si cowoknya lagi gitu loh. Gue juga gak ngerti apa cowoknya gak tahu dia atau gimana, kok bisa dia malahan minta balikan di saat dia udah nyakitin Vina sebegitunya teman-teman. Oke teman-teman, cerita ini ditutup dari sebuah DM si cowoknya, dimana si W ini mantannya ya guys. Mantannya ini nge-DM si Vina dan dia bilang dia habis datang ke rumahnya, dia juga pamitan dan lain sebagainya. Si Vina juga ngebalas dengan kalimat yang cukup telak menurut gua. Di sini kita bisa belajar bahwa hati-hati buat kalian, buat yang baru dekat sama orang lain, ya kita nggak pernah tahu dia kayak gimana, maka dipelajari dulu, jangan sampai dibawa hati dulu sampai akhirnya betul-betul kita tahu bahwa dia adalah orang yang sangat baik dan bijak. Apalagi untuk cowok-cowok, gua kejadian ini gak kejadian lagi nih, dimana kita sebagai cowok juga bisa mengendalikan emosi, mengendalikan porsinya masing-masing. Dimana kalau lu punya cewek, ya lu kasih porsi masing-masing ke cewek itu. Dan kalau misalkan lu punya kesibukan, ya batasilah, oke? Tetapi ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil, bahwa semua hubungan itu memang gak akan mulus teman-teman. Dan juga pelajaran penting lainnya adalah dalam menjalani hubungan mungkin lebih baik nggak ada hubungan kali ya, karena itu akan sedikit lebih sehat untuk mental kalian.
Oke, cukup itu aja untuk cerita gue kali ini. Terima kasih banyak untuk yang nonton sampai habis. Gue mohon untuk teman-teman yang suka dengan konten gue, silahkan like di bawah. Dan untuk yang mau nungguin konten gue selanjutnya, kalian bisa klik subscribe di bawah ini dan nyalakan loncengnya guys untuk mendapatkan notifikasi dari upload konten gue selanjutnya. Oke teman-teman, itu aja salah satu cerita kita dari Vina, dimana mungkin dari teman-teman ada yang kejadian juga hal demikian, komen di bawah ya. Oke itu aja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya guys, thank you.